Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan memenuhi undangan kami dalam rangka grand opening pembangunan Teaching Factory di SMK Negeri 2, kemudian dilanjutkan acara hari ini talk show. Talk show ini kita angkat atau menggunakan tema transformasi SMK yang selaras dengan ekosistem industri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena kami diberi waktu yang tidak panjang, yakni 60 menit, jadi kita coba gunakan waktu yang seefisien mungkin, di mana di acara ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama nanti ada paparan dari narasumber atau opening speech, masing-masing narasumber nanti menyampaikan selama 5 menit kurang lebih. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami mengangkat tema transformasi SMK yang selaras dengan ekosistem industri? Karena memang ini yang lagi in dan ini yang memang harapan dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dalam langkah perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, acara talk show atau kita sebutnya bintang santai saja nggih Bapak Ibu. Santai saja karena ini bukan debat yang sekarang lagi yang sekarang lagi marak Pak. Jadi kita santai saja dan saya juga ini agak grogi. Di depan saya Bapak Ibu yang luar biasa, yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi saya harus memberanikan diri untuk berbicara atau memandu acara bincang santai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tema ini kita angkat. Pertama adalah di sana atau SMK perlu adanya transformasi atau perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang menyelaraskan SMK dengan industri. Selaras ini lumayan agak banyak bila kita mengacu pada program yang ada. Direktorat SMK pada tanggal 17 Maret 2021 Bapak Menteri sudah melonsing Merdeka Belajar episode 8 SMK Pusat Keunggulan. Di sana mulai diarahkan adanya SMK yang harus berproses berubah yang distandarkan pada industri. Bila kita merujuk di sana ada 3 poin yang memang menjadi acuan dari SMK PK itu sendiri, yaitu yang pertama tentang penyelarasan dengan industri, yang kedua tentang kepemimpinan sekolah, yang ketiga tentang serapan, keterserapan lulusan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengutip goal dari SMK PK itu sendiri yang sesuai dengan paparan sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, di mana di sana goalnya itu adalah SMK dengan TEVA yang aktif memproduksi dengan status keuangan yang fleksibel dan menjadi pusat pembelajaran bagi SMK lain. Bapak Ibu yang saya hormati, bila kita melihat di tahapan SMK PK itu penilaian ada 4 tahapan, khususnya yang terkait dengan penyelarasan, di mana ada penilaian 20%, 40%, 60% dan lebih dari 60%. Di mana parameter yang dinilai itu adalah belum selaras, mulai selaras, berkembang untuk selaras, dan memang benar-benar sudah selaras dengan industri. Nah, ini tantangan bagi sekolah, bagi industri sebagai pendamping yang nanti kita coba kulik dari narasumber-narasumber yang ada, kebijakan dari
direktorat, kemudian bagaimana pendampingan oleh industri dan bagaimana pengalaman dari Bapak Kepala Sekolah sebagai yang mengimplementasikan SMKPK itu sendiri, tantangan-tantangannya ada di mana. Kurang lebih itu gambaran dari tema yang akan kita angkat hari ini. Kemudian berikutnya untuk bersingkat waktu untuk paparan, monggo kami persilahkan dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Bu Laila Nasliyah SPD dari Direktorat SMK. Beliau ini kebetulan juga sekarang sebagai Ketua Pokja Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak Haris ya, Bapak Haris yang sudah memoderasi kegiatan acara talk show atau bincang santai pada sesi hari ini. Jadi mungkin singkat ya karena 5 menit ya. Ya, alhamdulillah sebetulnya kita juga sudah membuat panduan untuk teaching factory di SMK. Jadi harapannya nantinya sekolah-sekolah yang ada di SMK di Indonesia ini memiliki pandangan yang sama terkait TEFA ini. Karena terkadang sekolah itu kurang percaya diri gitu ya. Kurang percaya diri bahwa sekolah yang sudah dilakukan yang sedemikian rupa itu sudah teaching factory. Kadang ketika ditanya saya masih belum percaya diri kalau itu adalah TEFA. Makanya dari kami, dari Direktorat SMK saat ini kita sudah menyusun panduan yang insya Allah besok akan launchingnya gitu. Jadi makanya kehadiran saya ke Probolinggo ini sekaligus nanti saya ke Malang. Karena memang besok ada kegiatan launching panduan teaching factory untuk SMK. Nah, mungkin poin utama yang mau saya sampaikan terkait teaching factory ini, saya mengingatkan bahwa teaching factory ini adalah suatu strategi pembelajaran, itu yang perlu diingat gitu ya. Terkadang karena kita fokus dengan pengorganisasian TEFA-nya, tapi jangan sampai kita lupa terhadap poin pembelajarannya. Ya, karena pada intinya memang teaching factory ini kita untuk bagaimana siswi SMK kita bisa terlatih, terbekali soft skill dan hard skillnya gitu ya, untuk bisa menghasilkan produk dan bekerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri di sebuah teaching factory itu. Tetapi kita juga harus ingat bahwa dalam proses pembelajaran TEFA ini, guru harus melakukan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu, gitu ya. Harus melakukan perencanaan terlebih dahulu, dapat berkolaborasi dengan dunia kerjanya atau dunia industrinya untuk merencanakan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini mungkin masih belum terlalu familiar gitu ya. Di sekolah pun masih sangat pelan-pelan untuk belajarnya. Di sini sekaligus saya menginformasikan kepada industri, mungkin di sini ada perwakilan Panasonic, perwakilan Maspion, AMI dan Yamaha, bahwa saat ini kurikulum kita udah lebih fleksibel. Gitu. Kita hanya ada namanya capaian pembelajaran, CP. Kalau di 2013 kan KIKD di mana itu harus diikutin gitu ya. Plek-keteplek lah ibaratnya, harus sesuai. Tetapi kurikulum merdeka ini dengan adanya capaian pembelajaran, guru bisa membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolahnya, sesuai dengan karakter peserta didiknya, dan bisa menyesuaikan dengan pasangan industrinya. Jadi bisa jadi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu berbeda karena berbeda karakteristiknya. Dan di situ industri sangat-sangat boleh untuk bisa mengintervensi seperti apa sih yang ingin dicapai setelah lulus siswanya. Itu poin pertama. Jadi di TEFA itu poinnya
harus merencanakan pembelajarannya dulu. Dan jangan lupa, karena TEFA itu adalah strategi pembelajaran, kita juga harus melihat asesmennya. Jadi tidak serta-merta menghasilkan suatu produk, tapi memang harus menghasilkan suatu produk, tetapi ada alurnya. Jadi mulai menentukan, mengidentifikasi produk apa sih yang ingin dicapai. Nah ini kan harus duduk bareng dengan industri. Apa produk yang ingin dicapai. Nah dalam pencapaian produk tersebut kita harus tahu kira-kira untuk menghasilkan produk ini capaian pembelajaran apa yang akan diperoleh oleh siswanya. Kompetensi apa yang akan diperoleh. Sehingga guru bisa membuat asesmen sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah hal itu yang menurut saya di sekolah itu masih masing-masing. TEFA-nya sendiri, pembelajarannya sendiri gitu ya. Tetapi ini sebenarnya satu kesatuan di mana TEFA itu strategi pembelajaran tetapi sudah dirancang tujuannya seperti apa, proses pembelajarannya nanti bagaimana, gurunya siapa, mungkin ada guru tamu dari industri mana, nanti sumber dayanya siapa, alatnya apa, bahannya apa, sampai ke asesmen seperti apa. Sehingga dalam proses pembelajaran TEFA itu hasil yang kita harapkan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh industri ataupun dunia kerja. Jadi kita mencoba di panduan itu membuat 3 kategori. Ada kategori di mana memang kompetensi dari peserta didiknya. Mungkin ini sekolah belum punya nih pasangan industri atau ada tapi belum terlalu intens. Jadi fokus di kompetensi peserta didiknya. Kedua yaitu teaching factory itu sesuai dengan permintaan masyarakat. Mungkin ada sekolah boga di masyarakat itu ada kebutuhan catering. Mungkin anak multimedia di masyarakat itu ada kebutuhan photoshoot untuk pernikahan. Jadi memang sesuai permintaan yang ada di masyarakat sekitar. Dan kategori yang ketiga adalah sesuai dengan dunia industri dan dunia kerja. Nah ini yang harapannya lebih stabil gitu ya, yang lebih besar karena permintaan barangnya atau jasanya ini bisa dikatakan kategorinya lebih banyak, kuantitasnya lebih banyak dan kestabilannya. Jadi bukan sesewaktu aja ada pesanan, tapi memang pesanan itu sudah cukup rutin gitu ya, mungkin setiap setahun sekali, tetapi konsisten ada MOU dengan industri sehingga ada kontinuitasnya gitu ya dalam menghasilkan suatu produk di teaching factory ini. Jadi itu kita coba kategorisasikan karena tidak mudah memang untuk masuk ke kategori yang ketiga di dunia kerja, dunia industri karena harus pesanannya banyak, kestabilan waktunya juga harus terjaga. Tetapi jangan khawatir, sekolah bisa merintis dulu dari yang pertama. Yang penting targetnya adalah kompetensi peserta didiknya itu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Haris. Semoga sekolah-sekolah yang lain yang belum memiliki TEFA bisa mencoba keberaniannya ya untuk seperti SMK Negeri 2 Probolinggo untuk bisa mendirikan teaching factory di sekolahnya masing-masing. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laila. Kemudian berikutnya dari industri. Yang pertama dari Mas Pion IT, Pak Oki sudah mendampingi SMK 2 sudah cukup lama, mulai dari sebagai penguji UKK sampai ke pelaksanaan sertifikasi LSPP 3 dan lain-lain. Monggo mungkin saat ini bisa memberikan testimoni atau apa terserah. Saya serahkan waktu sepenuhnya pada Pak Oki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ya saya tidak bisa komentar banyak. Satu, kenapa? Karena kita berharap siapapun itu yang bermitra dengan industri harus mau menjalani semua proses seperti yang dilakukan SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Sebenarnya di Probolinggo ini banyak sekali Bu yang sudah bermitra dengan kami
baik negeri maupun swasta, termasuk tadi ada yang dari Pasuruan dan lain sebagainya. Cuman pertanyaannya sekarang adalah meningkatkan intensitas kerjasama itu yang memang fokus kepada bagaimana sekolah ini bisa benar-benar mempersiapkan putra-putrinya, terutama yang tadi memang digarisbawahi adalah manusianya. Karena rata-rata pemagangan di kami itu anak-anak ini dari sisi kedewasaan itu masih sangat kurang untuk kemandirian. Terus kedua tentang disiplin. Tentang disiplin ini memang menjadi sebuah bentuk yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ya, di luar SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Kalau SMK Negeri 2 yang kebetulan banyak di timnya Pak Edi juga, selain juga ada yang di Maspion IT, kebetulan yang beberapa jurusan juga ada di tempat Maspion IT, tetapi yang kita lihat sebenarnya adalah bagaimana memang mempersiapkan manusianya ini memang sangat penting. Selain dari proses SMKPK, jadi kalau nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain, yang tadi sempat sudah senggol-senggol WA saya, Pak saya mau daftar 2024, ini sudah ngomong Bu. Nah, tanya kebetulan ada dari kementerian nanti bisa menjelaskan proses PK yang tahun 2024. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sekedar mendengarkan saja ya, ikut berinteraksi karena ini untuk kebutuhan sekolah panjenengan semuanya. Kalau SMK Negeri 2 Probolinggo bisa, kenapa SMK yang lain belum bisa? Saya ngomong tidak bisa, tapi belum bisa. Lah, proses inilah yang kita harus sama-sama belajar. Apalagi status Pak Warnoto selaku kepala sekolah itu kami tunjuk koordinator Bu di grup kami. Kebetulan ada beberapa SMK PK yang kami dampingi di tahun 2023 itu untuk menyamakan semua proses. Karena kami tidak pengen kegiatan PK ini industri sudah all out mendampingi, tetapi sekolah ada beberapa yang mohon maaf, terutama di negeri ya, saya langsung ngomong saja, ini berganti tampuk pimpinan. Kejadiannya ya terbengkalai akhirnya. Yang harusnya tadi Bu sampaikan tracing study itu harusnya diselesaikan. Tapi masih banyak juga waktu saya pertemuan di Hotel Dafam kemarin, saya diminta juga menyampaikan sesuatu di sana oleh kementerian juga, waktu itu mitra studi. Saya sampaikan tracing study bahkan ada yang masih nol. Ya, ternyata ditelisir pergantian tampuk pimpinan. Lah ini yang menjadi konsentrasi bersama-sama, yaitu adalah komitmen. Karena beda pemimpin kadang-kadang beda juga arahannya. Ya kita tidak ingin seperti itu. Jangan sampai kerjasama dengan industri yang baik itu mutung di tengah jalan gara-gara tampuk pimpinannya berganti estafet yang tidak mau menjalankan program berikutnya. Mungkin permasalahan ini juga akan dialami oleh PT AMI, mungkin juga akan dialami oleh Panasonic. Karena kendala yang di sekolah itu rata-rata itu. Keberlanjutan ini yang kadang-kadang perlu kita minta komitmennya. Makanya kenapa beliau saya matur waktu di grup, Pak tolong sekolah-sekolah lain yang mohon maaf tanda kutip masih aras-arasan menjalankan serangkaian kegiatan PK itu disentil. Alhamdulillah Bu, dari apa yang kita lakukan bersama-sama demi kepentingan ini, kita juga nggak pengen program yang diluncurkan oleh pemerintah yang menurut kami juga bersinergi dengan baik dengan pendidikan vokasi khususnya SMK itu tidak dijalankan. Hanya sebatas retorika saja. Oh saya menang SMK PK. Nanti promosi di mana-mana, tetapi programnya tidak dijalankan. Apa yang sudah disepakati bersama itu tidak dijalankan. Itu yang kita
Kita takutkan kenapa? Kami kan industri membantu Bu. Takutnya industri membantu nanti terbawa-bawa. Sudah bantu, sekolahnya ke masalah karena tidak menjalankan, industri terderet. Oh industri bantu malah keluar banyak malah kok kebawa-bawa ke ranah yang mohon maaf yang tidak diinginkan ya, apalagi ini hubungannya ke ranah hukum gitu loh. Makanya saya selalu wanti-wanti, sekolah manapun boleh bekerja sama dengan kami, tapi tolong komitmen itu dijaga. Jadi itu pesan saya memang, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dari sekolah lain boleh berkomunikasi dengan beliau bagaimana proses, karena beliau ini jujur saja berapa kali mendaftar baru tahun ini yang mendapatkan. Keempat Bu, ini adalah tahun keempat akhirnya beliau lolos. Padahal kalau dilihat kualitas sekolah nggak mungkin orang bertanya. Dengan murid berapa? 2050 total siswa. Berapa kompetensi kalian Bapak? 6 kompetensi kalian. Kalau kita bagi 2006 kompetensi kalian, berarti satu kompetensi kalian bisa 400-an kan, 300 sampai 400. Ini kan menunjukkan kalau sekolah ini benar-benar luar biasa. Ya mungkin karena faktor rezeki ya. Yang tahun ini baru beliau benar-benar masuk ke SMKPK dan langsung ke level paling tinggi pemadanan. Tidak melewati reguler, tidak melewati lanjutan, nah patas Bu. Jalurnya Pak Warnoto itu ternyata doanya langsung level paling tinggi gitu ya. Lah iya gitu ya. Jadi yang terakhir apa? Iya, jadi pintu langit terbuka langsung ya, langsung posisi yang paling tinggi. Jadi saya rasa itu nanti diskusinya monggo Bapak Ibu sekalian, karena kesempatan hari ini adalah kesempatan yang luar biasa, apalagi ada beliau Direktur Panasonic yang jauh-jauh dari Jakarta, ada tim kami juga itu Pak Edi yang siap juga mendampingi SMK yang lain. Saya dengar tadi dari Python, dari Kota Anyar, dari Banyuanyar, Keraksaan, monggo bisa juga bergabung seperti yang di SMK Negeri 2. Saya rasa itu Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uki. Beri aplaus untuk Pak Uki. Baik, berikutnya dari PT Alvan Mechatronic Innovation ada Pak Alvan Imawan STMT. Beliau memang sudah juga cukup lama mendampingi SMK Negeri 2 khususnya dalam hal energi baru terbarukan. Monggo nanti Pak Alvan bisa memberi pengalaman testimoni yang bisa ditularkan kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Alvan. Ya, izin berdiri. Izin berdiri, kakean lungguh nekuk kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk rekan-rekan saya semua dari Dudi, Ibu dari daerah yang mewakili. Sebelum saya memulai, tadi ada sedikit catatan yang cukup amat menarik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari coba kita hormati sejenak statement ini. Jadi benar juga, yaitu tadi yang terkait dari terutama tadi kami menyoroti dari Bapak Hari, tadi dari Bapak Direktur Hari tadi mengatakan ada kalimat yang cukup amat dalam tanda kutip menyakitkan Bapak Ibu, menyakitkan dalam tanda kutip, yaitu yang disampaikan dari Pak Hari tadi itu apa? Yaitu terkait ngapunten teman-teman semuanya. Loh kalau kami itu mendapat laporan yang baik-baik, loh itu kami gak butuh. Lah itu langsung jadi dalam kutip dalam hati Pak Alvan. Kami ini gak butuh laporan sing api-api. Itu sudah memang kewajibannya. Tetapi yang kami tunggu itu adalah justru malah kemungkinan kegagalan, kemungkinan kendala, kemungkinan itu semua di hati pimpinan kami honor-honor semacam ini Bapak Ibu. Artinya ini akan kami kembalikan juga kepada panjenengan, mohon maaf, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, dan sebagai seorang profesi yang profesional. Jadi terkadang kemungkinan kita terlupa, kita lebih mengedepankan sambat kita, seolah-olah profesi kita itu selalu minta dihargai dalam tanda kutip. Padahal tadi Pak Ari bilang, lu sudah itu kewajibanmu.
Kalau ketika kita sudah merasa itu memang itu adalah kewajiban kita, justru kita akan meningkat memperbaiki hal-hal kemungkinan yang akan muncul. Itu langsung menjadi, terima kasih Pak Ari. Jadi itu menjadi pengalaman yang cukup berharga bagi kita. Seolah-olah apa? Kita garis benangi merah Bapak Ibu. Kalimat itu cukup menohok. Seolah-olah kalau kita orang Jawa bilang, wes ojo kakean sambat. Nah, seolah-olah seperti itu. Ojo kakean sambat, udahlah laksanakan, itu kewajibanmu. Insya Allah pada saatnya naik, nah, seolah-olah seperti itu. Nah, demikian itu. Kemudian ada yang kedua, Bapak Ibu, saya juga tetap akan menyoroti terkait dengan, mohon maaf saya pindah ke sini, yaitu terkait dengan Bapak kita, Bapak Warnoto. Jadi saya kenal beliau ini seolah-olah, mohon maaf Bapak Ibu, ya juga sebagai saudara, ya juga sebagai teman, ya sebagai kakak, karena kami beda sedikit Bapak Ibu. Saya anggap sebagai kakak. Teman-teman, bahwasanya saya juga bertemu beliau ini menjadi sesuatu yang cukup luar biasa. Banyak falsafah hidup, banyak nasihat hidup, banyak hal-hal. Itu penting. Mengenal seseorang yang memiliki prinsip-prinsip kebaikan, itu mohon jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Memilih teman itu sangat amat penting di lingkungan kerja kita itu. Peristiwa sebesar ini, mohon maaf, pasti juga tidak terlepas dari yang namanya, ya jujur saja, kepemimpinan. Sesuatu peristiwa yang besar seperti ini tidak mudah terjadi. Kenal dengan PT AMI sekian tahun, kenal dengan Mas Pion sekian tahun, kenal dengan Panasonic sekian dan sebagainya. Itu tidak mudah. Lalu muncul peristiwa seperti ini, berarti artinya ini apa? Ini kalau tidak dilaksanakan dengan manajer yang serius, tidak melewati fase pengorbanan, tidak mengalami fase ini itu, podium ini nggak akan berdiri. Mohon maaf, podium ini nggak akan berdiri. Bukan berarti saya dalam tanda kutip seolah-olah hanya memuji seseorang yang namanya dalam tanda kutip Warnoto seorang, tetapi Bapak Ibu, biasanya kepemimpinan yang baik biasanya itu akan menghasilkan follower-follower yang baik pula. Insya Allah seperti itu. Dan kepemimpinan yang baik pasti juga akan diikuti orang-orang yang baik pula. Saya yakin itu. Ini kalau tidak terjadi tidak mungkin. Maka begitu Abah Warnoto duduk di sana di sini, mohon maaf Bapak, saya bukan memuji berlebihan. Saya ketemu orang di luar kota. Ada pengalaman yang harus saya ceritakan apa adanya. Karena ini nanti akan menyangkut pada filosofi kita Bapak Ibu. Oh, jadi Pak Alvan itu, jadi Bapak saya itu Pak. Jadi Bapak kenal Pak Warnoto. Ngapunten, kalimatnya begini, saya nggak mengatakan orangnya Pak ya. Oh, ikut jaran nih Gu. Langsung seperti itu Pak. Oh, Pak Warnoto ikut jaran nih Gus. Orang udele gue. Langsung begitu Pak. Apa nih artinya? Semangat yang luar biasa yang tiada henti itu, tidak kenal menyerah lah, itu yang harus saya tiru. Akhirnya itu juga membekas kepada PT AMI. Oh, iki aku duwe emas iki. Konsepnya seperti ini. Lah ini harus saya tahu. Yaitu apa? Yang kita maksud adalah apa yang dilakukan oleh dalam tanda kutip jaran itu tadi, istiqomahnya luar biasa. Jadi catatannya adalah istiqomah. Apapun kondisi orang di luar sana itu, ini yang terakhir yang kami sampaikan Bapak Ibu, ya terkait apa itu? Jika sekali lagi ending nama kita itu nanti di akhir dunia bisa dikenal dengan orang baik, itu sebetulnya tujuan kita. Yaitu dimana ketika nama panjenengan disebutkan oleh orang luar yang kemungkinan tidak pernah kita sangka-sangka, siapa itu Warnoto, siapa itu oh Pak John, siapa itu oh Pak Sugeng, oh siapa itu. Jika ending nama kita itu adalah ending kebaikan, ya Allah, ya itulah barokallah kita. Insya Allah seperti itu. Dan ini harus sejak sekarang dipupuk itu, nama baik itu. Dan beliau dengan cukup istiqomah akhirnya membuat acara hari ini, podium ini akhirnya berdiri. Seperti itu Bapak, mohon maaf. Nah saya memang harus mengatakan seperti itu. Kemudian yang terakhir yang akan kami sampaikan, sebetulnya statement dari mitra Dudi bersama, ada Mas Pion, ada Panasonic, ada AMI. Sebetulnya apapun yang diucapkan, intinya semuanya sama. Mengarah ke satu tujuan yaitu kebaikan.
Tinggal hanya, mohon maaf dalam tanda kutip, di forum ini jika panjenengan itu berada di dalam satu instansi, kuncinya cuma satu mindset, rukun. Satu mindset saja, rukun, satu arah, satu tujuan, fokus kepada satu hal. Terkadang Pak Alvan itu memberikan suatu filosofi seperti ini Bapak Ibu. Pak, logika ya teman-teman, Bapak Ibu guru, logikanya seperti ini yang akan kami kemukakan. Pak, kenapa saya bertahun-tahun kok masih tetap seperti ini? Sekali lagi, Pak, kenapa saya bertahun-tahun kok posisi saya masih seperti ini? Ini bisa saya analogikan kepada pribadi, kepada institusi, kepada negara, kepada bangsa dan semuanya. Kalimat ini, Pak, kenapa saya bertahun-tahun seperti ini? Khusus yang untuk Bapak Ibu guru kami sampaikan, panjenengan sudah terlalu banyak yang dikatakan, yaitu terjebak di antara yang disebut dengan zona nyaman. Zona nyaman ini mohon maaf, terkadang mungkin cukup amat menyinggung perasaan yang saya sampaikan. Zona nyamannya itu bagaimana? Terkadang kita salah menempatkan zona nyaman. Alhamdulillah aku soleh sakmene. Nah, tapi penempatan rasa syukur itu ternyata justru panjenengan terkungkung di situ, tidak keluar dari yang namanya pakemnya. Wah, jeneng aku gajianku sakmene Pak, wis alhamdulillah tak syukuri. Lu tak syukuri itu bukan berarti diam di situ. Tapi harus terus mengembangkan. Makanya tadi saya bilang kepada panjenengan, saya ketemu seseorang itu sampai menyebut kepala sekolah panjenengan itu jaran Pak. Iku gak diudel iku, jaran itu. Jadi artinya ucapan zona nyaman, ucapan rasa syukur tidak boleh hanya diam di tempat. Sehingga sekolah ini yang saya tengok dari tahun ke tahun, setiap kali Pak Alvan datang ke sini, loh, duwe iki. 1 tahun berikutnya saya datang ke sini, loh, berkembang mana? 1 tahun berikutnya dari sini, loh, lain lagi. Jadi saya dalam hati, ya Allah, luar biasa ini. Dan itu tidak bisa Pak dicapai dengan sekejap mata. Yaitu yang kita sebut bersama-sama, yaitu istiqomah. Insya Allah seperti itu. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari PT Panasonic, Bapak Hari Wibowo. Nah ini sebentar Pak, ini ada sedikit yang ingin kami sampaikan gitu. Biar Bapak Ibu sekalian juga misalnya itu tahu bahwa ketika salah satu guru kami magang pulang, kami tanya bagaimana kesannya kan gitu. Maka beliaunya itu menyampaikan budaya kerjanya luar biasa Pak. Di sana Pak, ketika jalan itu 6 meter 4 detik. Nah itu kesan yang disampaikan. Nah ini mungkin bisa berbagi bagaimana membudayakan seperti itu. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan, saya berikan waktunya pada Pak Ari Wibowo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ya, kebetulan tadi Bu Lela juga menyampaikan juga, tidak hanya hard skill, tapi soft skill. Kita menyebutnya adalah kode etik industri, di mana supaya bapak-bapak dan ibu-ibu dan siswa itu bisa diterima di ekosistemnya industri, itu nggak boleh keluar dari itu Pak. Nah sekarang nih yang paling sederhana ya, tadi kan kita udah dengar Pak Alvan ya, non sewu Pak, tadi antara sebenarnya yang pengen ditahu pimpinan tuh apa sih? Berita buruk, bukannya berita baik. Saya udah tahu, Bapak udah nyelesain atau Ibu udah menyelesaikan masalahnya, sudah selesai semua tugasnya. Terus nggak usah laporan Pak, saya sudah selesai ya, nggak butuh. Yang dibutuhkan itu adalah menyampaikan bahwa Pak minta maaf, kemungkinan besok kita gagal produksi. Itu berita buruk. Ya. Kalau berita buruk ini disampaikan hari ini,
Artinya saya masih punya waktu 6 jam plus sampai 12 jam lagi untuk menyelesaikan masalah. Nah, hal yang seperti ini nggak ada di kurikulum. Ya. Kenapa sih kok harus jelasin kayak gitu? Itu tadi satu. Yang kedua, kenapa kok kita disuruh jalannya agak cepat? Jadi harus 4 detik 8 meter gitu kan ya. Itu supaya kita itu tidak menghabiskan waktu. Saya itu bekerja itu tidak memaksakan untuk lari sprint atau lari kenceng, enggak. Tapi ini adalah batas maksimum rileksnya orang untuk bisa mencapai dari titik A ke titik B itu adalah 4 detik 8 meter. Itu enggak ngoyo Pak, enggak dipaksakan. Tapi enggak lelet. Nah, kebiasaan lelet ini kita yang harus kita hilangkan. Saya enggak bilang lari enggak gitu kan. Nah, ini adalah soft skill. Ya, soft skill. Kita juga ini satu lagi soft skill yang saya ingin ajarkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu. 5S itu atau 5R itu apa sih? Nah, ini menarik. Kira-kira Bapak Aris 5S itu Pak. Ini. Ya, ada rapi, resik, bersih dan sebagainya ya Pak ya. Nah, kalau bahasa Jepangnya itu seiri, seton, seiso, seiketsu, setsuke. Ya, 5S ya atau 5K. Nah, ini ada menariknya nih. Ternyata kita menyebutkan 5K, oh ya, kebersihan, kerapian, keteraturan dan sebagainya. Hanya kalimat. Tapi sebenarnya maknanya dalam, Bu. Ya, nanti kita bisa lihat. Tadi saya sudah lihat di Teaching Factory ada. Itu, nanti tolong dilihat lagi. Yang pertama, mengenai seiri, memilah. Jadi dipilah. Yang namanya memilah itu bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang terjadi nih. Kita ya anggap aja di rumah nih. Di rumah ya Bu. Bayangkan kalau sekarang 5S yang pertama semua isi rumah itu ibu keluarin dulu semua. Keluarin semua. Terus nanti ibu mulai. Kalau mau masak perlu kompor berapa? 1. Masukin kompornya 1. Terus sekarang Bu kalau lagi masak itu sutilnya perlu berapa? 2, masukin 2. Sisanya 12 ada di luar Bu. Nah, itu enggak dipakai. Begitu juga sekarang mengenai gelas, butuh berapa? Di rumah ada berapa orang? 8, tapi gelasnya 20. Betul ya? Ada banyak ya gelasnya. Atau pancinya ada berapa di rumah? Kompornya cuma 2, pancinya 16. Ya ibu-ibu. Nah kita keluarkan dulu semua. Terus sekarang kita kembalikan ke diri saya. Ya kalau perlu asistensi suami. Ya, nanya, Pak boleh nggak saya buang? Pak perlu masukin ya? Oh iya masukin. Insya Allah saya yakin deh 100% rumah bapak-bapak dan rumah ibu-ibu pasti rapi. Pasti bersih karena yang di luar itu tadi adalah barang yang tidak terpakai. Yang nanti kalau mau disumbangkan boleh, mau dijual enggak apa-apa, tetapi tidak menumpuk di rumah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dirapikan. Sudah dipilih jumlahnya, yang kedua dirapikan. Kasih nama, taruh tempatnya. Bisa tumpuk-tumpuk diatur sedemikian rupa dirapihin. Yang ketiga adalah dibersihkan. Bersihin. Rak-raknya dibersihin dulu karena kan sudah dikeluarin tuh. Nah, itu adalah 3R yang ketiga. Ya, 5R yang ketiga. Nah, yang keempat adalah gimana caranya R1, R2, R3 kembali ke R1 lagi. Artinya kita disiplinkan bahwa kalau sudah terjadi R1, 2, 3 harus kembali ke 1 lagi. Itu adalah R yang keempat Bu. R yang kelima adalah dibikinkan undang-undangnya
dan semua yang ada di rumah harus mengikuti. Ini adalah soft skill dan ini yang kita ajarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMK yang sudah pernah di tempat kita, termasuk juga penerusnya SMK 2 yang sudah pernah, itu ada 2 orang. Nah itu sudah kita ajarkan juga mengenai soft skill tersebut. Nah ini adalah hal yang sangat baik, sehingga hal yang seperti ini baru sebagian Pak, kalau kita jelaskan lagi nanti saya nggak pulang-pulang gitu. Nah yang terakhir dari saya ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Oki, itu memang benar sekali. Kesinambungan, sustainability, keterusan sesuatu proyek ya. Nah ini saya ingin mungkin kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu dari SMK yang lain termasuk SMK 2 ini tolong ini dijadikan budaya. Begini nih Pak, saya mau nanya langsung nih sama Pak Nyoman. Pak Nyoman, kita ganti-ganti direktur emang polisinya berubah? Enggak. Dari tahun berapa Pak? 70 ya sampai sekarang. Ada berubah, tetap apa? Pohon pisang sama air. Tidak ada yang berubah, semua sama. Saya ingin menjelaskan prinsip pohon pisang. Pohon pisang itu berguna bagi manusia dari mulai akar sampai ujung. Ya, mau dibikin tempat makanan, ya bungkus makanan. Kalau nggak ada pelepah pisang, nggak ada wayang, nggak mungkin pakai kelopo Pak, nggak nyampuk, nggak ini Pak, nggak tembus Pak. Nah, terus buahnya kita makan dan sebagainya. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah pohon pisang sebelum berbuah, ingat ya pohon pisang itu berbuah cuman 1 kali. Begitu pohon pisang ini sebelum berbuah, dia meninggalkan tunas. Dia bukan meninggalkan, dia membuat tunas. Tunasnya ini nanti akan berbuah pisang sama persis seperti yang ada, yang dia induknya. Nah, dengan kondisi seperti ini yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang untuk menghadapi kasus seperti itu tadi, di kami perusahaan PMA itu Jepangnya berganti setiap 5 tahun. Tapi begitu yang baru datang, yang kita kasih tahu ini buku perusahaan yang kamu harus baca semua polisinya dari A sampai Z, kamu nggak boleh berubah dari sini, nanti kalau nggak ngerti tanya sama kita. Nah ini yang harus mudah-mudahan ini juga menjadi satu solusi. Ya, ini saya menyarankan ini supaya kita menjadikan satu solusi. Siapapun kepala sekolahnya, siapapun presiden direkturnya, begitu dia masuk ke sana dia akan lihat, oh SMK 2 ini. Saya tidak akan merubah, saya hanya memperbaiki. Ya, karena ini sudah menjadi pakem dan pakemnya ini juga tidak akan berubah. Nah, saya menyampaikan ini karena pengalaman saya selama 27 tahun saya kerja di Panasonic. Ini pekerjaan saya pertama dan nggak pernah lulus Pak. Nggak lulus sampai sekarang. Betik Pak saya Pak, jadi nggak pernah pindah. Nah ini dari 27 tahun yang lalu saya sudah berganti presiden itu sudah 8 kali dan 8-8-nya itu selalu menjalankan semua kegiatan yang dilakukan oleh pendahulunya untuk diteruskan kepada suksesornya, ya Pak Nyoman gitu ya, ya gak bohong saya kan Pak ya, memang begitu kan Pak. Nah itu mungkin salah satunya dan ini mungkin ini juga bisa menjadi bahan dari direktorat ya untuk bisa menularkan virus bagus ini supaya tetap terus berjalan, tidak berhenti di tengah jalan hanya karena ganti pimpinan. Dan mudah-mudahan Indonesia selalu begitu dan kita tidak berubah polisinya lagi karena hanya mengganti pimpinan.
mudah-mudahan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Hari Wibowo. Terima kasih Pak Hari. Berikutnya mungkin yang perlu disampaikan adalah dari Kepala SMK Negeri 2 Probolinggo selaku pihak yang harus mengkolaborasi kebijakan pemerintah dan SOP ekosistem dari industri. Bagaimana tantangannya, bagaimana suka dukanya. Monggo waktu dan tempat kami persilakan Bapak Warnoto SPD MPD. Oke, terima kasih Pak Aris. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngikuti di sebelah saya, Abah Alvan, saya sambil berdiri juga. Baik Bapak Ibu, sudah lumayan ilmu yang disampaikan oleh Pak Weki, Ibu Lela, Pak Hari, dan Pak Alvan. Dan pihak sekolah jadi yang harus meramu transformasi SMK ini selaras dengan ekosistem industri. Transformasi itu kan perubahan ya, perubahan ke arah mana? Ke arah yang disampaikan beliau-beliau tadi. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau di industri, di sana sudah ada sistem nilai, sudah ada budaya, sudah ada falsafah, ada keyakinan, belief yang dipakai, ada nilai value yang sudah dipedoman, ada kedisiplinan diterapkan, ada pencontohan, ada pendelegasian, ada memediahkan. Sebelum bicara ke produksi, nah tadi sudah dijelaskan, ini harus dijadikan awal, bukan semata-mata berbasis jumlah produksi atau rupiah, tapi lebih dari itu. Nah, makanya kalau 85% dari Pak Oki yang dikatakan tadi itu sangat menentukan adalah karakter dulu, itu ya pas memang. Nah sekarang bagaimana SMK? SMK itu nyontohnya gampang ke industri. Saya Bapak Ibu berangkat dari guru, saya guru praktek. Dari anak-anak saya mulai dari konsep, teori, metitil, merintil, sampai meniren, bahasanya Surabaya Pak. Sampai meniren, kemudian praktek, hilang teorinya Pak. Prakteknya berangkat dari nol. Akhirnya saya mencoba, dari anak yang tidak tahu apa-apa, saya bawa ke barang aslinya. Jadi saya dulu ngajar otomotif, saya tunjukkan ini komponen, bekerjanya begini. Mereka tidak mikir, terpaksa harus mikir. Dia membayangkan di rumah tidak bisa, karena saya tunjukkan. Dan saya kuatkan suara saya. Itu menerapkan. Nah kemudian setelah itu saya jelaskan, ini, dan seterusnya. Nah sekarang kalau dengan SMK, teorinya sedikit saja dulu, langsung dibawa ke industri. Setelah itu anak kan terlibat. Coba itu anak-anak yang termasuk guru yang dua itu, Pak Ayub sama Pak Undra. Mereka tidak belajar teori banyak di sana Pak. Nggak ada teori, tapi sudah masuk dari ubun-ubun sampai ujung jari. Tadi ada jalan berapa menit, berapa meter kan gitu Pak ya. Kemudian sampai pedoman kalau dia melihat apabila ada karyawan tidak masuk atau ganti dan sebagainya, izin siapa yang mengganti, kemudian bagaimana harus mengantisipasi waktu. Ini tidak banyak pengarahan, tidak banyak teori, tidak banyak konsep yang diajarkan, tapi langsung praktek. Tapi setelah itu ada penjelasan, kenapa sih gitu. Akhirnya apa? Yang digarap adalah kesadaran dari dalamnya, bukan semata-mata karena didoktrin. Tapi mereka dilibatkan dan kemudian manfaatnya untuk apa? Sehingga manusia akhirnya pekerja itu sadar karena dari dalam, bukan karena takut, tapi karena kesadaran yang tinggi. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana SMK yang harus menguasai teknologi? Guru percuma ngajar terlalu banyak apabila tidak pernah tahu di industri, tidak pas. Makanya saya usul sebenarnya, seumpama saya boleh tadi, saya perlu magang dulu ke industri, baru kemudian guru-gurunya magang. Cuman aturannya ini ya, aturannya kepala sekolah kok magang gitu, birokrasinya rumit. Iya Pak, saya setuju juga guru-guru yang bagian
BKK bagian keluyur-keluyur. Nah, BKK kan Pak, bagian keluyuran itu, bagian keluyur-keluyur. Itu guru itu mestinya enggak perlu ngajar. Bagian keluyuran sudah, cari mitra industri, carikan kerja anak-anak, kemudian mencarikan tempat anak magang, kan begitu ya. Tapi kita tidak bisa Pak, dilarang oleh kementerian, grupnya Bulela ini. Oke, jadi nanti itu bisa diperdebatkan jangka panjang. Nanti akhirnya menakar bagaimana kepala sekolah mengakomodir antara regulasi dengan fakta di industri. Toh masih bisa dibicarakan. Nah itulah kurikulum merdeka. Nah itulah apa ya, kapabilitas dan kemampuan sekolah itu diuji. Jadi sampai di mana di situ. Makanya kadang-kadang teman itu bilang, kepala sekolah SMK itu harus tetap berenang, harus bisa berenang di antara karang dan hembasan ombak. Apalagi kondisi sekarang. Bagaimana di atas, bagaimana LSM, bagaimana media, bagaimana murid, wali murid, bagaimana kondisi guru-guru kita. Makanya tadi saya bermimpi Pak, yang disampaikan oleh Pak Hari. Jadi saya bermimpi guru-guru itu bilang, senada dengan yang disampaikan oleh Pak Hari. Bilang kepada saya, Pak bagaimana anak-anak ini kalau diajar kok tidak ngerti. Bagaimana nanti lulusannya? Pak ini pelajarannya kosong ini bagaimana? Tidak pernah ada sampai sekarang Pak. Justru malah tidak perlu dilaporkan kepala sekolah, gitu ya. Ini yang jadi berubah. Nah, ternyata tadi malam saya dapat inspirasi bahwa SMKPK pemadanan itu bukan pemadanan renbis di kurasi, tapi juga lebih dari itu. Pemadanan mindset, pola kerja, karakter industri itu dipadankan yang harus ada di sekolah. Ini yang luar biasa. Makanya kita harus bertransformasi atau berubah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Aplaus untuk semua narasumber kita yang sudah luar biasa memberikan pengarahan, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan berikutnya kita mulai lagi dengan diskusi atau tanya jawab. Kita mulai dulu di termin yang pertama. Monggo Bapak Ibu hadirin, bila ada yang bertanya kami persilakan. Kita batasi di termin pertama ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Komite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukarji. Saya anggota Komite SMK 2 Kota Probolinggo. Saya sebelum dari komite, tim penguji ada di sini. Setelah itu menjadi komite di sini. Bapak narasumber yang saya hormati, simpel saja. Ini acara ini bagus. Acara bagus. Kalau bisa jangan dilakukan sekali ini saja, supaya berkelanjutan. Kalau putus ini saja selesai sudah, kan? Berarti kan saya acara ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.